Hai, halo. Pernah denger gak sih kalau modal Ventura itu bisa bikin perusahaan startup jauh lebih besar? Mau tahu cara modal Ventura bekerja? Mari kita bahas. Modal Ventura sebenarnya adalah penyertaan dana dari seseorang ataupun perusahaan yang akan menyuntikkan dana untuk startup yang berkembang, yang nantinya akan berpotensi menjadi perusahaan yang besar dan siap menjadi perusahaan IPO. Tapi di lain sisi ada kekurangan, yaitu resiko yang tinggi apabila mengalami kerugian. Kalau kita ngomongin modal Ventura, kita pasti kebayang dong dengan startup yang mulai udah gede. Banyak investor-investor yang mau menyuntikkan dana di sana. Misalnya ada BRI Venture dan juga Capital Mandiri yang mereka berbondong-bondong untuk menyuntikkan dana untuk GoPay, Link Aja, atau Halodoc. Tahu nggak kenapa fintech membutuhkan modal Ventura? Karena pada perekonomian sekarang, dunia semakin digital dan juga kompetitif pastinya. Tapi modal Ventura nggak hanya cuma ngasih kita modal. Modal Ventura juga ngasih kita strategis dan jaringan pastinya, supaya bisnis kita semakin baik dan pastinya berkembang. Nah, kayak yang udah dijelasin tadi, investasi modal Ventura itu kayak nyuntik duit gede-gedean ke perusahaan startup yang lagi butuh dana, biar perusahaannya tuh bisa berkembang pesat. Bayangin aja, perusahaan startup dapat dana segunung buat bikin produknya yang lebih keren dengan cara merekrut tim atau ekspansi pasar. Nah, contoh perusahaan startup yang dibiayai oleh modal Ventura antara lain ada Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak. Tahu nggak sih kenapa ada perusahaan modal Ventura? Nah, mereka punya tujuan yang keren banget nih. Pertama, mereka bantu perusahaan startup dari nol sampai perusahaan tersebut stabil dengan modal, mentor, dan koneksi. Yang kedua, mereka nyuntik dana buat perusahaan yang lagi krisis keuangan. Dan yang terakhir, mereka mengubah ide gila-gilaan menjadi produk nyata yang siap dipasarkan. Kalian tahu gak sih kalau modal Ventura itu ada dua jenisnya loh. Yang pertama, modal Ventura konvensional dan modal Ventura syariah. Modal Ventura konvensional itu investasi dana dan versus dari resiko yang sedangkan modal Ventura syariah mereka mengikuti aturan Islam, terus spekulasi, riba, tabung, pakai modal ramah dan masyarakat berinvestasi. Jadi, secara singkat, modal Ventura konvensional itu boleh hutang dan kontraknya fleksibel. Kalau modal Ventura syariah, bisnisnya harus sesuai syariah dan tidak ada bunga tetap. Nah, sekarang mari kita bahas gimana bagi hasilnya. Jadi, jika perusahaan startup yang didanai oleh perusahaan modal Ventura mengalami keuntungan, maka hasil keuntungan tersebut akan dibagi antara perusahaan startup dan perusahaan modal Ventura sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing. Adil kan? Tetapi, kenapa jika perusahaan startup mengalami kerugian, yang menanggung seluruh kerugian adalah perusahaan modal Ventura itu sendiri? Kenapa? Ada yang tahu? Jadi gini, jika perusahaan startup mengalami kerugian, yang menanggung semua kerugian adalah perusahaan modal Ventura itu sendiri. Kenapa? Karena dana yang diberikan bukanlah pinjaman yang wajib dikembalikan, melainkan dana bersama yang sewaktu-waktu akan hilang jika perusahaan startup mengalami kegagalan. Begitu. Nah, kalau tadi udah bahas modal Ventura, sekarang yuk kita masuk ke dunia fintech. Jadi, fintech itu sendiri adalah gabungan dari financial atau keuangan dan teknologi. Sederhananya, fintech adalah layanan keuangan yang dibuat menggunakan handphone atau internet agar prosesnya jauh lebih cepat, murah, dan gampang diakses oleh semua orang. Apa sih keuntungan fintech? Jadi, fintech menawarkan biaya operasional yang cukup rendah karena tidak membutuhkan cabang fisik. Prosesnya juga sangat cepat karena berkat bantuan AI. Dan juga, fintech sendiri sangat membantu UMKM yang sering kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank konvensional. Selain pembayaran dan peminjaman, fintech juga ada banyak macam, yaitu salah satunya adalah investasi. Kita ketika mau investasi jadi lebih gampang, bisa lewat HP ketika fintech itu hadir di dunia. Ada juga Bitcoin dan crypto sebagai trading digital assets. Yang lain adalah RegTech sebagai pembangun perusahaan.
kreasi di OJK. Dan juga ada non finance yaitu self-pay yang dia sebagai pembayaran namun bisa belanja di sana. Nah teman-teman, meskipun fintech memberikan banyak kemudahan, tapi gak semuanya berjalan tanpa hambatan. Ada 3 tantangan utama yang perlu kita ketahui yang ada di dunia fintech. Nah, yang pertama pastinya karena dana kita nih. Karena semua transaksi kita lewat digital. Pastinya data kita rentan untuk diretas. Nah, keamanannya kurang. Nah, tantangan yang kedua adalah soal regulasi nih. Jadi, kurangnya koordinasi antara lembaga keuangan seperti OJK dan pastinya Bank Indonesia membuat ketidakpastian peraturan yang berlaku. Yang ketiga adalah risiko penipuan. Jadi, banyak sekali aplikasi dan investasi yang ilegal. Jadi, kita harus pintar-pintar memilih dan memilah investasi yang akan kita pakai. Jadi, apa sih bedanya antara modal ventura dan fintech? Modal ventura itu kayak bahan bakar buat fintech supaya bisa tumbuh lebih cepat dan terus berinovasi. Startup fintech biasanya membutuhkan modal yang sangat banyak untuk bikin teknologi yang baru dan jangkauan pasar yang lebih luas. Bank sering ragu kasih pinjaman karena fintech dianggap beresiko tinggi. Jadi, modal ventura itu datang sebagai solusi dengan cara menyuntikkan dana plus bimbingan bisnis. Dengan dukungan modal ventura, fintech berani mengambil langkah yang lebih besar, jadi lebih cepat bertumbuh dan menghadirkan layanan keuangan yang praktis buat kita semua. Teman-teman tahu nggak sih kenapa startup fintech bisa cepat berkembang dan inovatif? Salah satu caranya karena modal ventura. Modal ventura ibarat kasih suntikan tenaga ke startup fintech di tahap awal. Karena di tahap awal ini, startup fintech bisa dapat pinjaman dari bank karena risikonya yang terlalu tinggi. Nah, modal ventura sendiri datang dengan menjadi sumber pendanaan penting yang membuat perusahaan startup mampu mengembangkan produk yang inovatif, meraih perusahaan terbaik, serta ekspansi pasar dengan lebih cepat. Modal ventura mempunyai peran yang sangat besar dalam mendorong berbagai inovasi di dunia dengan pendanaan, pendampingan, serta strategi bisnis yang tepat. Perusahaan fintech bisa terus mengembangkan layanan baru, tentu saja dengan menyesuaikan kebutuhan pasar dan mengikuti tren teknologi yang terbaru. Modal ventura berperan sebagai penggerak utama inflasi fintech dan pertumbuhan UMKM digital. Namun, keberhasilan ekosistem ini tidak hanya bergantung pada investor dan startup saja, tetapi juga pada kesiapan kita sebagai pengguna dan para pengusaha untuk bersikap cerdas dan bertanggung jawab sesungguhnya. Maka dengan pengelolaan yang baik serta menggunakan prinsip regulasi dan juga syariah, maka modal ventura fintech akan menjadi suatu kekuatan yang besar untuk perkembangan digital ekonomi Indonesia. Mari kita manfaatkan teknologi keuangan dengan bijak, karena pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal kecepatan, namun juga soal pertumbuhan dan juga berkelanjutan.